Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sumarni, kelas 12 IPA 3 akan mereview kembali novel sejarah yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang ditulis oleh Buya Hamka. Terima kasih. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah salah satu novel legendaris karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Buya Hamka. Novel yang pertama kalinya terbit pada tahun 1939. Novel ini menceritakan tentang kisah cinta dua insan, akan tetapi dipisahkan oleh tradisi adat. Kisah cinta abadi dari Zainuddin dan Hayati yang tak lekang oleh waktu, terpisah oleh pincangnya adat di negeri Minang. Minangkabau sebagai salah satu suku yang memegang teguh adat dan tradisi. Keturunan dan kekayaan menjadi segala-galanya. Cinta suci Zainuddin untuk Hayati terhalang oleh keturunan dan kemiskinan. Zainuddin mencintai Hayati yang merupakan keturunan bangsawan Minangkabau, sedangkan Zainuddin yang merupakan keturunan campuran Minang dan Bugis tidak mendapat pengakuan sebagai suku Minang asli karena ibunya bersuku Bugis. Lalu kemudian Zainuddin berangkat ke Padang Panjang, ke negeri yang ditujuinya. Telah diteruskannya perjalanan ke dusun Batipo. Karena menurut keterangan orang setempat, dia bertanya, di sanalah negeri ayahnya yang asli. Seketika dia mengenalkan diri kepada bekonya, orang laksana kejauhan bintang dari langit. Tidak menyangka-nyangka akan berolah seorang anak muda yang begitu gagah dan pantas, yang menurut adat di Minangkabau dinamai anak pisang. Mula-mula datang sangatlah gembira hati Zainuddin, telah sampai ke negeri yang selama ini jadi kenangan-kenangannya. Tetapi dari sebulan ke bulan kegembiraan itu hilang, sebab rupanya yang dikenang-kenangnya berlainan dengan yang dihadapinya. Sesudah hampir 6 bulan dia tinggal di dusun Batipo. Sebab itu, walaupun seorang anak berayah orang Minangkabau, sebab di negeri bangsa lain diambil dari ayah jika ibunya orang lain, walaupun orang Tapanuli atau Bengkulu, yang sedekat-dekatnya dia dipandang orang lain juga. Nasib malang anak yatim yang demikian, sebab dalam negeri ibunya dia dipandang orang asing, dan di dalam negeri ayahnya dia dipandang orang asing pula. Tak dapat Zainuddin mengatakan dia orang Padang, tak kuasa lidahnya menyebutnya dia orang Minangkabau, dan dia tidak bisa berhak diberi gelar pusaka, sebab dia tidak bersuku. Meskipun kaya raya misalnya, boleh juga diberi nama gelar pinjaman dari bapaknya, tetapi gelarnya itu tidak boleh diturunkan pula kepada anaknya. Lalu bertemu dengan seorang gadis remaja namanya Hayati. Gadis remaja putri ciptaan keindahan alam, lambaian gunung Merapi yang terkumpul padanya keindahan adat istiadat yang kokoh dan keindahan model sekarang. Itulah bunga di dalam rumah adat itu. Hayati adalah nama baru yang belum bisa dipakai orang selama ini. Nama gadis-gadis di Minangkabau tempo dahulu hanya si Cinta Bule, Sabainan Alui, Talipuk Laur, dan lain-lain. Tetapi Hayati adalah sebuah bayangan dari perubahan baru yang mengingkari alam Minangkabau yang kokoh dalam adatnya itu. Sejak Zainuddin berkenalan dengan Hayati, dia tidak merasa sunyi lagi di tanah Minangkabau yang memandangnya orang asing itu. Minangkabau telah lain dari pandangannya sekarang, telah ramah, telah mengalirkan pengharapan yang baru dalam hidupnya. Disindah kedua makhluk itu mempersambungkan tali jiwa sebelum mempersambungkan mulut keluhan dan tarikan napas yang panjang. Kegugupan menentang muka orang yang dihadapi telah cukup menjadi lukisan dari padang kata-kata hati. Lalu tiba saatnya cinta mereka pun terhalang.
karena Hayati menikah dengan Aziz, seorang asli Minangkabau yang kaya raya. Mendengar wanita yang dicintainya menikah dengan lelaki lain membuat Zainuddin jatuh sakit. Akan tetapi berkat dorongan dari Muluk, sahabatnya yang paling setia, kini Zainuddin berangsur membaik. Kemudian Zainuddin dan sahabatnya yang bernama Bang Muluk pergi ke Pulau Jawa. Kemudian tinggal pertama kali di Batavia sebelum akhirnya pindah ke Surabaya dan menjadi penulis terkenal. Karena alasan pekerjaan, Hayati dan suaminya Aziz juga pindah ke Surabaya. Namun hubungan antara Hayati dan Zainuddin tidak baik lagi. Tetapi Aziz dipecat dari pekerjaan sehingga ia dan Hayati terpaksa tinggal di rumah Zainuddin. Selama mereka tinggal di sana, Aziz menyadari bahwa Zainuddin lebih pantas untuk Hayati. Akhirnya Aziz memutuskan untuk meninggalkan Hayati dan pergi ke Banyuwangi. Ia menuliskan surat yang menyatakan bahwa ia telah mengikhlaskan Hayati untuk Zainuddin. Kemudian Aziz mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Rasa cinta Zainuddin pada Hayati sebenarnya masih kuat, akan tetapi mengingat Hayati sudah menikah, maka cintanya ia pendam. Setelah itu Hayati diminta untuk pulang ke Padang, menaiki kapal Belanda termewah yaitu kapal Van der Wijk yang berlabuh ke Laut Andalas. Sayangnya kapal Van der Wijk tenggelam di pesisir utara Pulau Jawa dan nyatanya Hayati tidak dapat diselamatkan. Zainuddin menyesal atas keputusannya menyuruh Hayati kembali ke Padang. Pada saat-saat terakhir hayatnya, Hayati masih sempat mendengar dan melihat bahwa sebenarnya Zainuddin masih sangat mencintainya, namun semua itu sudah terlambat. Hingga setahun kemudian, Zainuddin meninggal dan dikebumikan berdampingan dengan Hayati, cinta abadinya. Saat maut menjemputnya, Zainuddin menyelesaikan kisah hikayat cintanya bersama Hayati dalam tulisan terakhirnya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kesimpulan dari novel sejarah ini ialah kita dapat mengambil pelajaran dari seorang Zainuddin, anak muda yang gagah dan berani. Dia tak pernah memperlihatkan kesedihannya, dia tidak pernah menyerah, tak pernah putus asa walaupun dicaci maki di mata banyak orang. Karena dia asalnya tidak tentu, orang Hinadina, tidak tulai Minangkabau, tidak bersuku dan tidak mempunyai apa-apa. Namun dia selalu berusaha sabar dalam keadaan apapun, walaupun bertubi-tubi masalah yang datang kepadanya. Zainuddin adalah seorang anak muda yang telah bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, akan tetapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa, hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi seorang anak komedi yang tertawa di muka bumi tetapi menangis di belakang layar. Kita juga dapat mengambil pelajaran dari seorang Zainuddin bahwa apapun yang ditanam itulah yang ketuai, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti berhasil. Kita juga dapat mengambil pelajaran dari novel sejarah ini bahwa kita tidak boleh merendahkan dan menghina orang yang tidak mempunyai apa-apa, karena kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa, sebab takdir orang berbeda-beda. Thank you for watching. See you. Bye-bye.